Nggih. Kinten-kinten ngoten. Lah sakniki ngeten, upami kula nemokaken uang rupiah anu sing palsu nggih, Pak. Nggih. Apa yang harus dilakukan masyarakat ketika menemukan uang palsu tersebut? Nah niku. Sampean lapor polisi. Dadi mboten diganti nggih, Pak? Lho mboten diganti. Wah, inggih. Supaya polisi bertindak melacak sopo sing palsu itu. Sebab kalau tidak dilaporkan polisi, terus kita pura-pura tidak tahu dan kita belikan lagi, itu persis yang dikhawatirkan Pak Jumardi tadi. Oh iya. Ada alasan bahwa kita dituduh untuk mengedarkan uang palsu. Wah iya. Tetapi kalau kita lapor ke polisi, tuduhan apa? Wong kita itu melaporkan. Kira-kira begitu supaya selamat seperti tadi yang diceritakan siapa tadi yang jual nasi itu. Nggih. Pak Jumali. Padahal ancaman sanksi pidana bagi pembuat dan pengedar uang palsu adalah maksimal 15 tahun. Leres nggih Pak Heru? Nggih. Nah, nggih mila kudu hati-hati tenan. Ya. Sak menika ngeten, ngibarate sinetron nganggo iklan riyen nggih Pak. Oh monggo. Nggih. Silakan yang lewat ini. Niki men ora menjemukan kanggo nglipur warga masyarakat Kukuban Bojonegoro. Delalah menika wonten pamundhut katur Mbak Limbuk wilujeng dalu saha wilujeng pepanggihan kanthi atur mugi anggenipun panjenengan ngayahi jejibahan amrih lestarining budaya Jawi mliginipun ing pakeliran dalu menika tansah rahayu wilujeng boten wonten pambengan sawiji-wiji amin kepareng kula nyuwun gending setya tuhu nggih gending menika kula aturaken dumateng para kadang dwija ing Kukuban Bojonegoro Tuban lan sak wilayahipun para sutresna budaya mliginipun pakeliran Ringgit Wacucal ingkang rawuh dalu menika para kadang warga permadani ing tlatah Tuban sak Kukuban saking Mas Yula utawa Es Yoko saiki ayo Den kowe nyuwara iki nyuwun pangapunten kanggo para warga masyarakat niki bojo kula kesi gerok suarane entek wis ra iso piye-piye. Ayo, sok ayan ditimbali neh, muga-muga pas sehat. Heeh, gerok tenan to, Nduk, Guys. Aduh. Wis. Mulane kuwi lek dadi sinden iki diawet-awet suarane aja kulino nggih misuh. Nanti disyukuri ora kok terus. Yo, Den, yuk. Bawanono iki sing suarane iki fotokopine Kesi malah luwih bantas, luwih wungkul. Wah iya, yen ra percaya buktekke yo. Dandang gulane Sidoasih. Deni saking Nganjuk menika Pak Heru. Suarane bantas. Nah. Pake seniman to, Nduk, Den? Boten. 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 Nah, buke sinden. Boten. Boten. Lho, suarane lak jan kaya Kesi malah luwih. Karena teknologi itu juga harus diwaspadai. Hati-hati ATM niku dadi gampang. Ya. Masuk sampean mriko-mriko mbeto yatra karungan kan susah. Tapi nek yatrane niku disimpen enten bank terus mbeto kartu setunggal. Niku kan lebih ringan.
Oh, inggih. Praktis, aman. Kemana-mana ada anjungan tunai mandiri. Inggih. Bisa diambil di sana tanpa masuk ke dalam kantornya bank. Inggih. Tapi ya perlu diperhatikan, karena teknologi itu juga harus diwaspadai. Hati-hati, PIN atau passwordnya itu, angka rahasianya itu jangan diberitahu orang lain. Kalau diberi tahu orang lain dan orang lain itu berniat jahat, ya kita yang rugi. Kira-kira itu pesan kepada publik. Wow, inggih. Tur luwih mayar meleh. Kita juga bisa membeli pulsa, bayar tagihan listrik, kirim-kirim, nggih. Termasuk bayar PBB dan lain-lain melalui ATM, nggih, Pak. Nggih. Inggih, menika bab keuntungan kartu ATM. Wonten meleh, apa manfaatnya menyimpan uang di bank? Menika. Nah, niki nek manfaatnya menyimpan uang di bank itu pertama secara pribadi aman. Aman, nggih. Kalau disimpan di rumah kan bisa kekobongan, iso dicolong wong, dirampok. Nah, nggih. Yang kedua, selain aman bisa menghasilkan. Entah itu mendapat bunga bagi yang sistemnya konvensional atau mendapat nisbah bagi hasil bagi yang sistemnya bank syariah. Oh, ngoten. Tetapi yang paling penting lagi adalah bank niku kan fungsinya perantara. Nggih. Jadi orang yang tidak punya uang pinjam ke bank, orang yang punya uang menyimpan di bank. Nggih. Jadi ada fungsi sosial yang bisa berputar di sana. Oh, perputaran. Kalau uang itu kita simpan di rumah kita sendiri, tidak ada fungsi sosialnya. Itu yang katanya santri kena ayat kaila yakunu dulatan baina aghniya'u minkum. Dunya utawa harta itu jangan hanya berputar-putar di kelompok tertentu saja. Dengan disimpan di bank itu, bank bisa memutarkan untuk kepentingan orang yang butuh dana sehingga usahanya bisa berjalan dengan baik. Oh, ngoten. Tetapi juga kepada warga masyarakat perlu yang teliti. Ketika kita masuk ke bank itu, tanya kalau diberi produk-produk apa saja itu. Apa manfaatnya produk ini? Apakah itu deposito? Apakah itu tabungan? Yang kedua, tanya berapa biayanya kalau saya menggunakan fasilitas produk itu. Dan yang ketiga, apa risikonya? Sebab bagaimanapun juga fungsi kontrol masyarakat kepada lembaga perbankan itu juga penting. Sebaliknya perbankan juga harus transparan menerangkan kepada rakyat apa yang dilakukan produk-produknya itu. Supaya kata santri watawasobil hak watawasobil sober itu jalan. Kinten-kinten mekaten. Oh, inggih dawuh leres Pak Heru. Nah, jenengan mau ngendika bab konvensional. Nggih. Lah niki napa bedane bank syariah kalian bank konvensional? Nah niki. Bedane bank syariah kalian bank konvensional niku, bank konvensional itu membagi keuntungannya itu berdasarkan basis bunga. Oh, jadi kalau sampean ngeletakkan deposito 1 juta, terus kemudian bunganya per bulan biro 12-17%, maka setiap bulan akan mendapat 17% dari uang yang kita simpan itu. Oh, gitu. Tetapi kalau bank itu sistemnya syariah, yang dibagi itu adalah keuntungannya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat di biliar deposito itu ada prosentase, itu bukan prosentase bunga, tetapi itu prosentase nisbah istilahnya. Nisbah. Nisbah. Jadi kalau misalnya 60 40 60 untuk sesuai dengan perjanjian, apakah 60 untuk bank, 40 untuk yang punya dana atau sebaliknya, maka 60 40 yang dimaksud itu adalah hasil dari keuntungan. Oh, iya. Jadi sesungguhnya bagi masyarakat Indonesia Jawa pada khususnya, sistem bagi hasil ini sudah tidak asing lagi gitu. Karena para leluhur kita dulu sudah menerapkan sistem ini. Itulah yang disebut dengan maro mertelu itu. Bagi orang yang punya uang benih sapi, seperti tadi acara ada apa namanya pembagian sapi,
Nah, ini kalau di dalam ekonomi yang punya uang beli sapi terus kemudian yang tidak punya uang memelihara, nanti kalau sapinya itu beranak diparuh atau dipertelur sesuai dengan perjanjian. Sesungguhnya itu intinya perbedaan konvensional dan syariah. Syariah. Oh, inggih. Lajeng niki wonten melih. Nggih. Apa Bank Indonesia dapat memberi kredit kepada usaha kecil utawi UMKM? Nah, niki. Kalau pertanyaannya apakah Bank Indonesia dapat memberi kredit? Tidak. Nggih. Ini sekalian kemarin di ujian akhir sekolah untuk SMP Ekonomi itu keluar tentang perbedaan Bank Indonesia dan perbankan. Ini sekalian saja sesuai dengan pertanyaan itu. Nggih. Bahwa Bank Indonesia itu sesungguhnya banknya bank. Jadi masyarakat tidak bisa menyimpan atau minta kredit ke Bank Indonesia. Nggih. Karena nasabahnya Bank Indonesia itu ya para perbankan itu. Di dalam sistem perbankan sesuai dengan aturan undang-undang perbankan, bank itu ada dua, bank umum dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Nggih. Lah bank umum, ya misalnya Bank Mandiri, BNI, Bank Permata dan lain sebagainya itu. Atau BPR, bank perkreditan rakyat. Lah, baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat, sistemnya itu ada dua. Ada yang bank umum atau bank perkreditan rakyat itu pakai sistem konvensional, ada yang bank umum atau bank perkreditan rakyat itu pakai sistem syariah. Jadi mohon difahami, Bank Indonesia tidak bisa memberi UMKM atau kredit.